Film ini bermula ketika Gangrim dan kawan-kawan sedang melawan para tentara pasir yang berada di neraka kekeluargaan. Tetapi entah bagaimana ceritanya, Gangrim ternyata pingsan hanya karena satu pukulan saja, sehingga Dokcon dan Sohong pun mencoba memanggilnya karena Haewonmak saat ini sedang kesusahan. Tak lama setelah mereka bertarung dengan para tentara pasir, tiba-tiba saja Raja Yomra datang sehingga mereka pun langsung menghentikan pertempuran tersebut. Para malaikat kematian kemudian dimarahi karena mereka telah mengacau di alam baka sambil membawa arwah penasaran yang seharusnya mereka musnahkan. Tetapi Gangrim mengatakan bahwa Sohong bukanlah arwah penasaran yang mati sambil menyimpan perasaan dendam. Gangrim sangat yakin bahwa Sohong merupakan seorang paragon, di mana ia meninggal sebelum usianya habis, atau lebih tepatnya ia telah dibunuh oleh seseorang, sehingga ia pun meminta Raja Yomra untuk menyelidiki kasus kematian Sohong terlebih dahulu. Pada akhirnya Raja Yomra memberikan kesempatan bagi Gangrim untuk membuktikan bahwa Sohong tak bersalah. Tetapi jika Sohong terbukti bersalah, maka hak istimewa yang mereka bertiga miliki untuk bisa bereinkarnasi menjadi apapun akan dicabut. Selain itu, selama masa pengadilan Sohong, mereka juga harus membawa satu arwah bernama Hurjonsam, karena saat ini ia telah melewati batas umurnya. Selama ini Raja Yomra telah mengirimkan banyak malaikat maut untuk mencabut nyawa Hurjonsam, tetapi karena ia dijaga oleh seorang dewa rumah bernama Sungju, mereka pun kesusahan untuk mengambil nyawa si Chonsam ini. Mendengar hal itu, Gangrim menyuruh Haewonmak dan Dokcon untuk mengatasi masalah Chonsam, sementara ia akan membawa Sohong melewati ketujuh neraka sambil menyelidiki kasus kematiannya. Sebelum mereka pergi, para malaikat yang menuntut kesalahan Sohong mengatakan bahwa ia harus mengikuti 3 pengadilan yang berbeda, yaitu pengadilan pembunuhan, pengadilan kekerasan, dan juga pengadilan ketidakadilan. Tetapi karena saat ini mereka sedang berada di neraka terakhir, yaitu neraka kekeluargaan, mereka pun harus kembali melewati neraka lainnya untuk bisa menghadiri 3 pengadilan tersebut. Di sisi lain, Dokcon dan Haewonmak akhirnya menemukan keberadaan Dewa Sungju yang saat itu sedang menggunakan kekuatannya demi menghibur si bocil yang sedang bersamanya. Melihat hal itu, Haewonmak dan Dokcon berusaha mencari wujud asli dari Dewa Sungju yang berbentuk pot, agar mereka bisa mengembalikan dewa tersebut ke tempat asalnya. Tetapi saat Haewonmak menemukan pot itu dan meminum airnya, ternyata itu hanyalah pot yang digunakan untuk buang air kecil, sehingga Haewonmak pun merasa jijik dan terpaksa menyerang Sungju agar ia bisa mengalahkannya. Karena Sungju terlalu kuat, mereka berdua mencoba meminta maaf padanya dan menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Mendengar hal itu, Sungju mengatakan pada mereka berdua bahwa mereka boleh membawa arwah si kakek Chonsam, asalkan mereka mau menunggu hingga si bocil bisa pergi ke sekolah di bulan Agustus nanti atau sekitar 40 hari dari sekarang. Sungju hanya peduli pada nasib si bocil, tetapi jika mereka mengambil arwah si kakek sebelum si bocil bisa pergi ke sekolah, ia takut jika nanti si bocil akan mengalami tekanan mental karena telah kehilangan seluruh anggota keluarganya. Setelah kejadian tersebut, Dokcon dan juga Haewonmak kembali menemui Gangrim untuk mengatakan tentang persyaratan yang telah diberikan oleh Dewa Sungju. Mereka berdua tak bisa mengalahkannya karena Dewa Sungju terlalu kuat, sehingga Gangrim pun marah dan menyuruh mereka berdua untuk mencari cara lain agar mereka bisa segera membawa arwah kakek Chonsam. Lalu setelah mereka berdua pergi, Gangrim mengikat Sohong dan menjadikannya sebagai umpan agar mereka berdua bisa kembali menuju neraka ketidakadilan dengan lebih cepat. Tak lama setelah itu, tiba-tiba muncul ikan raksasa yang sangat mengerikan, sehingga Gangrim pun langsung melemparkan sebuah tombak yang telah diikat dengan tali agar ia bisa menggunakan ikan itu untuk menarik perahu miliknya.
Beberapa hari kemudian mereka berdua akhirnya tiba di neraka kemalasan, di mana orang-orang yang suka bermalas-malasan akan dihukum dengan cara dipaksa berlari selama ratusan tahun, atau mereka akan tergiling oleh mesin yang terbuat dari batu besar ini. Untungnya Sohong tak perlu mengikuti pengadilan yang ada di neraka ini, sehingga mereka berdua pun hanya perlu melewatinya. Sementara itu, Haewon Mak dan Dokchon melihat Sungju yang saat itu mencoba menghentikan para preman penagih hutang yang hendak mengambil uang milik kakek Junsam. Para preman itu kemudian mendorong Sungju hingga ia terjatuh dan tak sengaja memegang kotoran manusia, yang mana hal itu membuat dirinya menjadi lemah dan kehilangan kekuatannya. Melihat hal itu, mereka berdua mencoba menawarkan sebuah rencana pada Sungju, yaitu mereka akan mencarikan panti asuhan bagi si bocil agar mereka bisa segera membawa arwah kakek Junsam. Selain itu, Haewon Mak berjanji akan menjaga si bocil dari para preman, sehingga Sungju pun terpaksa menerima tawaran tersebut karena saat ini para preman itu hendak menyakiti si kakek dan juga si bocil. Haewon Mak kemudian menghampiri para preman tersebut, tetapi karena mereka menantangnya, ia pun marah dan langsung menghajar mereka semua dengan menggunakan kekuatan yang ia miliki. Setelah kejadian itu, Sungju yang mengetahui masa lalu Dokchon dan Haewon Mak akhirnya menceritakan bahwa dulu Haewon Mak merupakan seorang prajurit terkuat yang dijuluki sebagai kucing karung putih karena ia suka memakai syal yang terbuat dari kulit harimau putih. Hal itu membuat Haewon Mak merasa bangga pada dirinya sendiri, hingga akhirnya ia pun sering ketawa-ketawa seperti orang yang sedang kesurupan. Selain itu, alasan Sungju ingin melindungi si bocil yaitu karena si bocil itu telah mengalami berbagai nasib buruk sejak ia dilahirkan ke dunia yang sangat keras ini. Ibunya meninggal saat melahirkan si bocil, sementara ayahnya terpaksa kabur ke Filipina karena ia suka berjudi hingga memiliki hutang yang sangat banyak. Lalu ketika si kakek hendak dipanggil oleh para malaikat maut, tiba-tiba para preman itu datang saat si bocil sedang sakit parah, sehingga Sungju pun merasa kasihan padanya dan memutuskan untuk membantu mereka berdua. Di sisi lain, ketika Gangrim dan Sohong berada di hutan pisau, Gangrim akhirnya mau mengatakan tentang masa lalunya, yang merupakan anak dari seorang jenderal perang yang sangat disegani oleh para prajurit lainnya. Ayahnya memiliki kepribadian yang sangat baik, karena setiap kali ia memenangkan suatu peperangan, ia selalu mengampuni nyawa musuhnya yang telah menyerah dan membiarkan mereka pergi begitu saja. Tetapi suatu ketika ayahnya mengangkat seorang bocah polos yang telah kehilangan kedua orang tuanya sebagai anak angkat, yang mana hal itu membuat Gangrim merasa iri karena ayahnya lebih menyukai bocah polos tersebut. Lalu tak lama setelah mereka berdua keluar dari hutan pisau, tiba-tiba saja muncul beberapa raptor yang mencoba menyerang mereka berdua. Gangrim berusaha melindungi Sohong dari para raptor itu dengan menggunakan kekuatannya, tetapi Sohong justru berlari menjauh karena ia sangat ketakutan. Untungnya Gangrim berhasil mengejar Sohong dan melindunginya dengan membuat sebuah lingkaran. Namun tanpa mereka sadari, tiba-tiba saja muncul dinosaurus lain, yaitu Tyrannosaurus atau biasa disebut sebagai T-Rex, yang langsung menggigit dan menyerang para raptor tersebut. Sayangnya lingkaran yang dibuat oleh Gangrim hanya mampu melindungi mereka dari para raptor, T-Rex dan juga beruang laut, sehingga saat dinosaurus terbesar yaitu Mosasaurus muncul dari dalam tanah, mereka pun langsung dimakan hidup-hidup oleh Mosasaurus tersebut.